Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat POK Dasana Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis mengucapkan selamat datang beribadah bagi jemaat dan selamat bergabung bagi yang pertama kali datang beribadah di sini. Ibadah pada hari ini Minggu 16 Juli 2023 menggunakan liturgi tata ibadah minggu dan sakramen perjamuan Kudus Tengah Tahun Gereja POK Dasana Indah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH dengan mengusung tema Hak Kesulungan yang Terjual. Demikian penjelasan tata ibadah minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ini, di tengah-tengah kesibukan yang menggenggamkan kehidupan kita, marilah kita mengenang kehidupan Kristus yang telah diberikan bagi dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Dalam ibadah minggu ini kita hendak merayakan sakramen perjamuan kudus, yaitu untuk mengenang pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan dengan kerendahan hati, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat beribadah dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Jemaat masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Suaramu Kudengar. Di
ibadah minggu dan sakramen perjamuan kudus ini berlangsung dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera serta kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah disalib karena dosa-dosa manusia menyertai saudara-saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Memikul dosa kita. Pengakuan dosa. Dosalah yang membuat jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Keterpisahan itu harus kita akhiri. Saat ini Dia menunggu saudara-saudara dan saya untuk berbicara dengan ketulusan hati untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dengan segala keberadaan kami yang ada pada diri kami masing-masing, pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang suci ya Tuhan. Namun sebelumnya kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami sering perbuat melawan kehendak-Mu. Baik itu perbuatan tutur kata kami yang sering menyakiti sesama kami, maupun dalam perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jika kami sering tergelincir dari perbuatan dosa, ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua pengampunan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami saat ini sudah memasuki ibadah, biarlah Engkau akan menolong kami. Ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita agungkan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama hingga bait yang ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Dan
Saudara-saudaraku, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita anugerah Allah yang akan memberi kekuatan bagi kita bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat sekalian, saya ajak kita semuanya untuk berdiri, untuk menyatakan tekad hidup baru di hadapan Tuhan. Tuhan kita tidak pendendam, malahan Dia berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karenanya, biarlah kita menunjukkan kesungguhan untuk membaharui diri sebagaimana firman-Nya berkata di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut,
dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian tekad hidup baru. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu Sejauh Timur dari Barat. Kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas karya-Mu yang indah di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang boleh kami terima. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dan pagi ini Engkau panggil kami Tuhan untuk hadir di dalam persekutuan jemaat Pouk Dasana Indah. Kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan, karena kami rindu untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan akan menguasai hati kami bersama-sama. Jika masih ada jemaat-Mu yang dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan berkati. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar hamba mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu
sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali pada minggu ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa ada di dalam satu persekutuan. Dan pada hari ini juga selain ibadah minggu, ada satu hal yang kita mau lakukan yang tentunya akan membawa kita kembali menghayati bagaimana Yesus berkorban untuk hidup kita, yaitu melalui perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sudah disiapkan dari kitab Kejadian 25 ayatnya yang ke-19 sampai 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 kita akan baca secara bergantian. Ayatnya yang ke-19 akan dibaca oleh pelayan firman, seterusnya 20 jemaat dan bergantian. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34, yang sudah dapat katakan amin. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua pada hari ini, selamat kepada kehidupan keluarga Pok Dasana Indah yang semalam kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan melalui kesaksian pujian kita. Itu adalah bentuk sukacita dan ungkapan syukur ketika kita boleh melewati hari-hari hidup. Ungkapan syukur ketika kita mau mempersiapkan diri untuk merayakan hari ulang tahun jemaat. Besar harapan kita bersama, pujian yang kita sampaikan semalam akan menjadi berkat untuk kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada pembacaan kita pada hari ini, di mana saya tidak akan menceritakan lagi siapa Esau dan Yakub, ya, karena paling tidak sedikit kita paham siapa Esau dan siapa Yakub. Dikatakan tadi di dalam kebenaran firman Tuhan 40 tahun Ishak, 40 tahun Ishak menikah bersama Ribka, ternyata mereka tidak bisa memiliki anak. Karena memang kalau menurut secara medis, usia-usia seperti itu sepertinya sudah tidak ada harapan untuk bisa memiliki keturunan. Tetapi kalau melihat dikatakan di saat usia 60 tahun akhirnya Ishak melalui Ribka bisa melahirkan. Jadi sekitar dari 60 sekitar 20 tahun, ya. Ishak begitu menunggu kapan Tuhan mau jawab. 20 tahun bukan waktu yang singkat, saudara-saudara. Mungkin di sini tidak ada yang menunggu 20 tahun. Ya paling 5 sampai 10 tahun. Tetapi begitu besar kasih setia Tuhan kepada Ishak, ketika di usia tua dia boleh menerima anugerah. Bahkan dikatakannya ada 2 anak kembar yang luar biasa yang akan menjadi besar, yang akan menjadi keturunan, Esau dan Yakub. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku, kalau menurut pembacaan ini bahwa ternyata di dalam Esau dan Yakub sudah diramalkan, sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa ada 2 bangsa yang besar yang akan saling berlawanan, bahkan bermusuhan. Kata Alkitab, saudara-saudara, membuktikan memang itu benar. Ya. Esau kita kenal adalah bangsa Edom yang menjadi musuh besar dari bangsa Israel, yaitu Yakub sendiri. Pertikaian dan perlawanan terjadi antara kedua kakak beradik itu. Namun kalau kita melihat dari tema kita pada hari ini, ada satu hal yang luar biasa terjadi, saudara-saudaraku, dari kedua anak ini, Esau dan Yakub, yaitu menjual hak kesulungan. Nah, berbicara tentang hak kesulungan, saudara-saudaraku, kalau dalam tradisi Israel, ya, siapa yang punya anak yang tertua atau yang sulung, ada hak yang dia akan terima dibanding dengan anak yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, tradisi itu yang pertama, anak yang sulung akan menjadi seorang pemimpin. Kalau dia anak raja, secara otomatis dia akan menjadi raja untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Itu tradisi, ya, itu tradisi bagi hak kesulungan atau anak yang kakak ketika zaman Israel. Yang kedua, anak yang sulung itu juga akan menerima warisan. Ya. Kalau misalnya orang tuanya kaya, paling 75% untuk yang sulung, 25% untuk yang bontot atau yang adik atau saudara-saudara yang lain. Sungguh sebenarnya satu hal yang luar biasa sebenarnya ketika kehidupan di bangsa Israel itu menyatakan tradisi ini. Dan yang ketiga,
yang lebih besar yang menjadi hak kesulungan seorang anak, yaitu mendapatkan berkat istimewa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, apa yang terjadi hanya karena semangkok kacang merah, terjuallah hak kesulungan itu. Terjuallah berkat yang Tuhan berikan yang seharusnya kepada Esau. Yang seharusnya Esau yang akan menjadi pemimpin. Tetapi karena hal yang kecil bisa berbalik dari kenyataan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada apa dengan Esau? Ada apa dengan kepribadian Esau? Tadi Esau dikatakan dengan gampangnya dia menjual hak kesulungan itu karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang instan dalam hidupnya. Di dalam cerita Alkitab ketika dia pulang berburu sepertinya dia merasa lapar. Dan tanpa mengingat lagi dia katakan, berikan aku semangkok. Hanya ingin menikmati sesuatu yang menikmatinya dengan sesaat atau saat itu juga tanpa berpikir. Nah, si Yakub juga tidak kalah akal. Oh, kalau saya berikan ini, enak dong, hak kesulungan akan menjadi milik saya. Makanya Yakub katakan, jualah dulu hak kesulunganmu. Nah, di sini Esau tidak berpikir lagi, saudara-saudaraku. Ketika dia sampaikan seperti itu, Esau mengiyakan. Dikatakan tadi, bersumpahlah bahwa hak kesulungan akan menjadi milikku. Begitulah kehidupan mereka, saudara-saudaraku yang kekasihi oleh Tuhan. Berubah semuanya ketika hak kesulungan itu diberikan oleh Esau kepada Yakub. Dan kalau kita terus-menerus membaca firman Tuhan ini akan kelihatan bahwa memang benar dari Yakublah keturunan sampai pada hari ini. Dari Yakub sendirilah yang artinya penipu, bangsa Israel itu bertumbuh dan berkembang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ketiga hak kesulungan yang Allah berikan yang merupakan tradisi dari kehidupan bangsa Israel tadi, seharusnya Esau harus bertanggung jawab atas hak kesulungannya. Dan seharusnya Yakub tidak membodohi kakaknya Esau. Tetapi karena hal-hal yang mungkin dapat dinikmati pada saat itu, akhirnya Esau menjual itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik cerita ini kalau terus kita bicarakan, kalau terus kita diskusikan bersama-sama. Bagaimana selanjutnya perjalanan kehidupan dari kedua kembar ini, Esau dan Yakub. Ada begitu banyak pelajaran yang menarik kalau kita baca bersama-sama. Yang pertama yang dapat kita lihat di dalamnya bagaimana Ishak ayahnya berdoa selama 20 tahun tidak pernah berhenti. Terus meminta kepada Tuhan. Karena Ishak percaya bahwa Allah akan memberi yang terbaik. Karena Allah akan menjawab setiap apa yang dia minta kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini adalah keselamatan di dalam Tuhan. Ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang merupakan hak kesulungan orang percaya, yaitu menjadi ahli waris keselamatan yang Tuhan berikan. Tidak ada yang menjual selain Yesus menyerahkan sendiri dirinya untuk disalibkan.
Yesus menyerahkan kehidupannya untuk keselamatan saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu keselamatan yang sudah kita terima, iman percaya kita kepada Kristus yang sampai hari ini menjadi milik kita, jangan sekali-kali kita jual dengan menukarkan kenikmatan sesaat. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang banyak cara, ya, banyak cara orang menukar segala sesuatu, apalagi menukar iman percayanya. Mau berbalik dari Tuhan Yesus, menjual imannya kepada orang-orang yang mungkin bagi dia, wow, cocok dengan saya. Oh, dia cantik, dia ganteng dan lain sebagainya. Kita jual iman percaya kita. Tidak hanya itu. Ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, segala cara kita mau buat. Kita mau instan. Kita tidak mau berusaha. Hari ini yang jelas saya mau kedudukan saya naik. Ya. Makanya banyak cara yang kita buat. Cara yang tidak benar tentunya saudara-saudara. Dan akhir-akhir ini yang lebih banyak adalah orang yang menjual imannya kepada orang lain. Ya. Itu bukti saudara-saudara. Itu bukti bahwa banyak gadis-gadis Kristen, ya, yang harus menjual keselamatan, anugerah dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita mau diingatkan bersama-sama, ya, apalagi gadis-gadis kita, pemudi-pemudi yang ada pada hari ini, ya, kuat di dalam Tuhan. Ya. Percaya penuh dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Esau sekarang ada di sekitar kita. Harta bisa menjadi penyebab kita menjual. Kedudukan bisa menjadi sesuatu yang akan menggantikan iman kita. Dan masih banyak lagi. Yang tentunya semua itu hanyalah kenikmatan sesaat. Padahal yang kita rindukan adalah kehidupan, adalah ahli waris keselamatan itu. Mampukah kita mempertahankan ahli waris itu? Bukan semangkuk kacang merah, bukan jabatan, bukan kekayaan, tetapi keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan janjikan itu bagi kita. Memang benar saudara-saudaraku, penyesalan selalu ada di belakang. Penyesalan kehidupan kita selalu ada di belakang. Tetapi bagi kehidupan orang percaya tidak ada kata terlambat. Selagi kita terus berserah, selagi kita mempertahankan iman kita kepada Kristus, Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan akan memberi seperti apa yang dilakukan oleh Ishak. Dia bertahan, berdoa, sungguh-sungguh. Yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini, wujud ungkapan syukur yang Tuhan mau nyatakan bersama-sama dengan kita atas karya Tuhan, atas penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau ambil bagian pada hari ini melalui perjamuan kudus. Ketika kita diperhadapkan dengan roti dan anggur, yang terbesit di hati kita bahwa saya turut menderita bersama Yesus. Saya merasakan bagaimana Yesus menderita. Bukan karena siapa, tetapi karena dosa kita bersama-sama. Kita merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus, saudara-saudaraku. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali menjual hak yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus pada hari ini, saudara-saudara, kita akan semakin menyadari, kita akan semakin benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena percayalah, apa yang kita nantikan, keselamatan daripada Tuhan, akan menjadi milik kita ketika kita bertahan pada akhirnya nanti.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan mewarnai perjalanan hidup kita selanjutnya. Yang pertama, jangan pernah menjual iman dan kehormatan demi harta, demi pasangan hidup, bahkan demi apapun juga. Yang kedua, yang harus kita renungkan bersama-sama pada hari ini, jangan menghancurkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan pernah menghancurkan iman percaya kita. Bertahanlah di dalam Kristus, karena tidak akan sia-sia apa yang kita pertahankan. Yang ketiga, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Esau, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan sesuatu yang akan membuat kita bahagia sesaat. Jangan sekali-kali, saudara-saudaraku. Dan jangan juga memanfaatkan kelemahan orang lain. Kita sudah tahu dia punya kelemahan, tetapi kita membuat segala sesuatu demi keuntungan kita bersama. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita bersama-sama pada hari ini, percayalah kepada janji-janji Tuhan dan nantikanlah penggenapannya menurut waktu dan cara Tuhan sendiri. Percayalah saudara-saudara, kita akan menikmati berkat-Nya yang penuh kebahagiaan dengan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat menikmati karya Tuhan yang indah, keluarga besar Pok Dasana Indah. Percayalah, Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita bersama-sama dan akan memampukan kita untuk bisa menanti dengan setia dan untuk bisa mempertahankan hak yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan kekal daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita bersama-sama, kekal sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus yang diteruskan oleh Rasul Paulus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kutuliskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah pengajaran perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengar dan simaklah arti dan makna perjamuan kudus dalam kehidupan beriman kita. Perjamuan kudus adalah peringatan dan perayaan atas karya Allah di dalam Yesus Kristus, dan sekaligus sebagai tanda dan meterai perjanjian perdamaian antara Allah dengan umatnya. Setiap orang Kristen menerima karunia keselamatan melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya dan cawan mengingatkan kematiannya. Perayaan sakramen perjamuan kudus ini sendiri mengingatkan kepada kita
atas kebangkitannya serta kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Melalui perjamuan kudus, Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah jemaatnya, supaya persekutuan kita semakin teguh, sebagaimana firman-Nya dalam 1 Korintus 10:16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Oleh sebab itu, sering kita makan roti dan minum anggur perjamuan, maka persekutuan kita dengan Tuhan semakin teguh dan diperbaharui. Dan juga persekutuan sesama dengan saudara-saudara seiman akan semakin terwujud. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 5 dan 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Supaya genaplah firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 7 ayat 21. Sesungguhnya supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perjamuan kudus mengarahkan iman percaya kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Tuhan dalam kerajaan-Nya. Tuntun aku, Tuhan Allah. Jemaat sekalian, saya ajak kita semuanya untuk berdiri. Melalui perjamuan kudus ini, Allah menjadikan iman Kristen yang bertambah kuat dalam diri kita. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan tulus dan hati yang tulus dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita beroleh berkat dan penghiburan dalam sakramen perjamuan kudus ini, terlebih dahulu saya mengajak Sidi Jemaat untuk memeriksa dan meneliti diri masing-masing. Apakah kita sudah siap menerimanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Setiap orang yang ambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah mereka sungguh-sungguh sadar akan dosa-dosanya dan mau bertobat serta menyesali kesalahannya di hadapan Tuhan. Setiap orang yang ambil bagian dalam perjamuan kudus hendaklah menghayati dan percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati karena menanggung dan menebus dosa-dosa manusia. Kepada setiap orang yang mengaku dan berjanji melakukan pertobatan, Tuhan menerima mereka dengan perjamuannya. Tetapi bagi orang yang telah menjadi batu sandungan dan mengeraskan hatinya, sebaiknya tidak turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Selanjutnya saudara-saudara, firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 21 dikatakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Perkataan yang disampaikan kepada saudara-saudara bukan bermaksud supaya saudara takut untuk datang dan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus tidak memanggil orang sempurna, melainkan memanggil orang-orang berdosa. Orang yang mau bersedia mengaku kesalahan dan ketidaklayakannya. Orang yang menyesali dan bertobat. Orang yang letih lesu dan berbeban berat akibat dosa-dosanya. Orang yang seperti itulah yang dipanggil Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuannya. Saudara-saudaraku, sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini, sepatutnya kita juga harus berdamai sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, berdamailah dengan sesamamu. Damai sejahtera memenuhi persekutuan ini. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari berdoa. Inilah hidup kami Tuhan, hidup yang mau disempurnakan dengan roti dan anggur dari Tuhan sendiri. Sebelum kami merayakan perjamuan kudus ini Tuhan,
kembali ingatkan kami akan setiap salah dan dosa yang kami buat, sehingga apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia Tuhan, tetapi benar-benar membawa pertobatan bagi kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan, layakan kami bersama-sama yang hadir dalam rumah-Mu yang kudus ini, secara khusus anggota Sidih Jemaat yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya diberkati Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan berkenan memanggil kita untuk dibaharui, disegarkan, dan dikuatkan, sehingga kita mampu memenuhi tugas dan panggilan bersama, yakni bersaksi dan menghadirkan damai sejahtera di dunia dan di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah dengan ungkapan syukur dan sukacita, karena segala sesuatu sudah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, ambillah, dan bagikanlah. Silakan. Apakah semua sudah mendapatkan roti? Saudara-saudaraku, ingat dan percayalah
bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menjadi pendamaian sempurna antara Allah dengan kita. Makanlah dengan penuh syukur. Anggur yang dituangkan ini melambangkan persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah.
CD jemaat apa sudah mendapatkan semua anggur? Saudara-saudaraku, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi pendamaian sempurna antara Allah dengan kita. Minumlah dengan penuh syukur. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku. Kini tiada hukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita akhiri sakramen perjamuan kudus ini dengan mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Roma 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Aku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia.
Mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa syukur, doa syafaat kita bersama. Mari berdoa. Kami bahagia Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita karena kebenaran firman-Mu boleh kami renungkan bersama, yang terus mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, untuk mempertahankan ahli waris keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dengan tidak menjual iman kami kepada siapapun juga, bahkan dengan apapun juga. Karena kami percaya keselamatan adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kami, yang tidak hanya sesaat, tetapi akan menjadi kehidupan kekal kami nanti. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami semua jemaat-Mu yang sudah boleh ada dalam persekutuan ini untuk terus ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur jika dalam persekutuan ini kami sudah boleh melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab kami yang begitu mulia Tuhan. Kami merasa sebenarnya kami tidak layak untuk ambil bagian di dalamnya, karena kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi karena oleh kelayakan-Mu Tuhan, kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami benar-benar menyadari akan keberadaan kami sebagai orang yang Engkau utus, sebagai orang yang Engkau pilih, dan sebagai orang yang Engkau selamatkan. Terima kasih atas roti dan anggur sebagai simbol kami, yang kami percaya itu adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang boleh menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoakan kehidupan warga jemaat-Mu yang sudah boleh hadir pada saat ini. Engkau sempurnakan sukacita jika kami ada di dalam ungkapan syukur dan sukacita. Jika kami ada dalam pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalamnya. Engkau akan memampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini. Engkau akan selalu memberkati kehidupan kami Tuhan, sehingga pertolongan-Mu sebesar apapun pergumulan kami percaya kami bisa melewatinya. Engkau berkati kehidupan warga jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, baik itu ekonomi, pendidikan, dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan terus bersama dengan warga jemaat-Mu dan memberkati mereka semua. Berdoa juga kami bersama untuk para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang putus sekolah. Biarlah Tuhan terus bersama, jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan. Dan biarlah dengan iman mereka kepada Tuhan, mereka akan semakin kuat dan akan menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka dan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas apa yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami semua. Secara khusus kami mau berdoa untuk ibu-ibu yang bersuka cita karena mengandung, Ibu Loreta Rajasa, Ibu Yuliani, Ibu Lisna Pardede, dan Ibu Diane Liau. Terima kasih Tuhan, begitu indah anugerah-Mu dalam penantian mereka. Kami percaya Tuhan memberkati kandungan dari ibu-ibu ini. Jangan biarkan mereka ada di dalam tekanan Tuhan, tetapi biarkanlah ada sukacita dan harapan baru di dalam Tuhan, karena anugerah yang Tuhan berikan begitu indah. Jaga langkah kaki mereka Tuhan, berkati sampai waktunya untuk bersalin. Secara khusus Ibu Yuliani yang bulan ini kata dokter akan menanti lahirnya, selalu kami bawa di dalam doa. Biarlah berkat-Mu terus bersama Ibu kekasih. Dan bagi ibu-ibu yang menanti Tuhan, yang mungkin sampai pada hari ini belum mendapatkan anugerah Tuhan dalam kehamilan mereka, ada Ibu Ika, ada Ibu Meidi. Seperti apa yang dilakukan oleh Ishak, ingatkan terus mereka Tuhan untuk tidak berputus asa, untuk terus meminta kepada Tuhan anugerah itu. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan waktu Tuhan lah ya Tuhan, bagi kedua ibu kekasih ini akan menikmati anugerahnya nanti.
Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini, hamba-Mu juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Silaban, Bapak Manginsal Sinaga, dan anak Salom Sebayang. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi saudara-saudara kekasih kami ini. Tangan kasih-Mu akan terus bersama dan memberkati. Apapun yang mereka usahakan, kami percaya Tuhan berkati dan akhirnya akan membawa sukacita, karena kesembuhan daripada Tuhan akan menjadi milik mereka. Secara khusus hamba-Mu mau berdoa Tuhan untuk keluarga Hatu, keluarga dari suami Ibu Intan yang beberapa waktu yang lalu mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, paman dari suami Ibu Intan. Kuatkan kehidupan keluarga Tuhan, berikan penghiburan yang sejati, dan yakinkanlah bahwa apa yang terjadi adalah rancangan Tuhan yang indah. Dan kami percaya dengan pertolongan-Mu, dengan pemberkatan-Mu, kehidupan keluarga tidak akan larut di dalam duka cita, tetapi sebaliknya mereka akan bersyukur karena anugerah Tuhan baik, karena anugerah dan rencana Tuhan indah dalam hidup keluarga. Berdoa juga kami bagi ibu orang tua kami, ibu dari Ibu Yeti yang sedang dalam perawatan di rumah. Biarlah Tuhan juga memberkati usaha yang dilakukan oleh kehidupan keluarga. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Oma, orang tua dari Ibu Yeti, kami percaya juga akan mengalami kesembuhan. Bersyukur juga kami ya Tuhan bagi yang berulang tahun kelahiran atau pernikahan. Tanggal 10 Juli, anak Maudi Samosir. Dan tanggal 16 Juli, Bapak Lotwing Satria Buandias. Terima kasih Tuhan, kami percaya usia yang Tuhan berikan adalah anugerah yang terindah. Oleh karena itu berkati kehidupan mereka selanjutnya. Dan biarlah dengan bertambahnya usia, iman percaya mereka akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Dan mereka akan terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan akan terus memuliakan Tuhan. Oleh karena itu berkati kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk program pelayanan majelis dan komisi POUK Dasana Indah. HUT Komisi Anak tanggal 23 Juli. Dan HUT Gereja POUK Dasana yang ke-33 tanggal 29 Juli. Kami bersyukur Tuhan dalam menanti hari ulang tahun ini. Dan kami percaya kami akan menanti dengan pasti usia ini. Dan nanti biarlah dengan bertambahnya usia itu, komisi anak akan semakin bersukacita, akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak kami akan mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bagi guru-guru sekolah minggu juga akan terus semangat dan setia dalam melayani. Gereja POUK Tuhan dalam menanti hari ulang tahun yang ke-33, biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kami boleh bergandengan tangan bersama-sama, sehati sepikir, mewujudkan Shalom Allah seperti tema tahun ini dalam HUT POUK, selaras, berjalan bersama, bergandengan tangan dengan tuntunan Roh Kudus membangun tubuh Kristus. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi harapan kami ini akan terwujud nyata sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Berdoa juga kami bersama-sama akan program pelayanan BP POUK PGI PGW Banten. Semua yang sudah diprogramkan ya Tuhan, biarlah Engkau berkati agar semua program pelayanan ini boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Bangsa dan negara hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus pesta demokrasi yang tidak lama lagi akan dilaksanakan Tuhan. Engkau berikan kedamaian, Engkau jauhkan dari perselisihan, pertengkaran, bahkan hal-hal yang akan mengganggu pesta demokrasi ini Tuhan. Dan biarlah kami percaya apa yang akan kami lakukan dan kami nantikan nanti boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Berdoa juga kami buat anak-anak-Mu yang ada di jemaat POUK Dasana Indah yang akan mengambil bagian di dalamnya ya Tuhan. Kami percaya jika Tuhan berkenan, Tuhan akan memanggil dan memilih mereka. Dan biarlah dengan visi dan misi yang ada di dalam hati mereka, semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga damai dan sejahtera Tuhan akan selalu menaungi kehidupan pribadi, bahkan masyarakat di mana mereka ada.
kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam sorga, masih banyak apa yang kami minta kepadamu, ada kerinduan kami berbagai macam, tetapi hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi yang hamba tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa mengenal dan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami boleh bawa, kami boleh persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang boleh mengajar kami berdoa Bapa kami, dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya. Terima
Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kami memberikan sebagian berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Tiliklah hati kami, layakkanlah persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan di jemaat-Mu ini. Dan berikanlah hikmat bagi majelis untuk mengelola persembahan ini. Limpahkan kasih dan rahmat-Mu, berkati pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami mohon kesabarannya sebentar, kami akan membacakan warta pokok warta jemaat Minggu 16 Juli 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9. Kebaktian hari ini Minggu 16 Juli 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Lukas Labiro. Organis Saudari Sulistia Oktarina. Kantoria Saudari Kesia Marpaung dan Saudari Kerin Marpaung. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. 1 ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 23 Juli 2023, pelayan liturgi oleh Kak Anak, doa pembuka dan penutup oleh Kak Dinji, kelas gabungan merayakan ulang tahun Komisi Anak yang ke-33, pelayan firman Kak Ance, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Matekohi. Dress code memakai baju batik. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. 2. Ibadah Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Lukas Labiro. Pelayan liturgi Ibu Irma Nusantari. Pelayan doa Ibu Ima Suryani Nasution. Acara ibadah persekutuan doa. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. 3. Ibadah Komisi Bapak. Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Lukas Labiro, pelayan liturgi Bapak Lodwig, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Jadwal ibadah Komisi Pemuda dan Komisi Remaja
untuk bulan Juli 2023 akan bergabung dengan kegiatan HUT Gereja. 5. Ibadah perayaan HUT Gereja Pauk Dasana Indah ke-33. Informasi warta akan disampaikan langsung oleh Panitia HUT Gereja. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Pauk Dasana Indah. Dengan ini kami Panitia HUT ke-33 Gereja Pauk Dasana Indah kembali akan menginformasikan beberapa hal teknis mengenai acara HUT kita ke depan. Yang pertama, pada tanggal 16 Juli, yaitu hari ini, adalah batas penyerahan video ucapan ulang tahun dengan ketentuan video berdurasi maksimal 1 menit. Dimohon untuk setiap keluarga untuk membuat dan memberikan videonya kepada saudari Adel. Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 19 Juli akan diadakan gerak jalan bersama. Jemaat harap kumpul di gereja pukul 6 pagi, lalu kita akan bersama-sama berjalan ke stadion dengan memakai kaos berwarna putih. Harap membawa botol minumnya masing-masing. Kemudian hari Sabtu pada tanggal 22 Juli pukul 5 sore kita akan mengadakan perlombaan MasterChef antar sektor dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing sektor mengutus 1 perwakilan komisi Bapak, komisi Ibu, komisi Usia Indah, komisi Pemuda, komisi Remaja, dan komisi Anak. Yang kedua, masakan yang dimasak adalah masakan bebas dengan porsi yang banyak. 3. Panitia akan memberikan 100.000 sebagai modal untuk masing-masing sektor membeli bahan makanan. Sepulang ibadah, panitia akan memberikan modal tersebut. Dimohon perwakilan setiap sektor bertemu dengan saudari Tia. Yang keempat, masing-masing sektor wajib membawa nota pembelian kepada panitia pada hari perlombaan tersebut. Selanjutnya, waktu memasak adalah 1 jam dan disediakan kompor dengan 1 tungku beserta gas portable-nya. Yang ketujuh, setiap sektor bebas membawa alat masak dan piring sajinya masing-masing. Demikian beberapa pengumuman yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi panitia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Serikat persaudaraan kita akan nyanyikan bersama, akan mengiringi perjalanan kita keluar dari ruangan ini nanti. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita sudah renungkan bersama. Sekarang tugas kita ialah kembali merenungkan dan melakukan firman itu. Percayalah, Tuhan Yesus akan terus memberkati hidup kita. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, jemaat disilakan duduk kembali dan silakan bersaat teduh. Sebelum kuenya dibagi, izinkan saya untuk berdoa. Bapak Pendeta Abi, kita abdi pada saat ini sedang berulang tahun, 1 tahun perjalanan hidupnya. Biarlah Tuhan akan memimpin Bapak Pendeta kami dari jemaat gereja beliau melayani. Beri sukacita senantiasa setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk sukacita pada siang hari ini. Kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.